Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rabbana atina madkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Allahumma ayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Kersana guru orang sadaya Ki Haji Asep Zaki selaku ketua umum DPD beserta Haji Tanto beserta seluruh jajaran ketua DPD PUI beserta Dewan Pertimbangan Perkas Bangsa Dayana, pemuda-pemudi PUI, jamaah sadayana syariat sadayana. Alhamdulillah. Kaji simkuring mungkin dihapunten rehna manawi syukur kita guru-guru simkuring anu langkung paham manawi jalanan keamanahan ku pamersa yang maetang-etang ngandres sebagai ya. Mangga asuhan. Jadi para bapak, para ibu sadayana, ia pertemuan anu disarankan di siang ini yaitu bertepatan dengan rasa syukuran manawi. Syukuran ku rencana renovasi tahap hiji pakai. Mangga asuhan. Kitab anu diamanahkeun anu diaos kurang nyata kitab Al-Wasiyah Adz-Dzahabiyah. Al-Wasiyah Adz-Dzahabiyah isina tentang wasiat-wasiat petunjuk kanggo umat muslim muslimat. Salah satu kitab anu dipraduga manawi yakin bahwasanya pendiri PUI salah satu rujukannya adalah Wasiyah Adz-Dzahabiyah yang ini dicetak kembali oleh Pondok Pesantren Sati Asromo, ditulis ulang ya. Yang dulu kitab aslinya fotokopian masih ada, mungkin yang dulu alhamdulillah itu ketemu dari almarhum Ustadz Wanta. Ini dia. Yang kedua, kitab ini ya ada yang sebagaimana tadi diucapkan bersama yaitu intisar. Apa? Intisar ya. Itu dalam sekali. Buku ini adalah ajaran salah satu kalau kita membuka dari ajaran tarikat Syadziliyah. Ya. Biasanya kalau kita mau tarikat itu hanya zikiran saja ya. Zikir misalnya la ilaha illallah atau istighfar atau sholawat, ada salat tijaniyah dan sebagainya. Ada salah satu ajaran yang ada di intisab ini jarang. Lihat di dalam intisab nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi terus fil amali baina ibadi. Jadi menyeimbangkan antara hubungan kepada Allah dan beramal di antara umat manusia. Ini hebatnya PUI. Hebatnya PUI di dalam intisabnya itu harus memang berdasarkan pada buktinya harus dengan amaliyah. Ya, mudah-mudahan ke depan istilahnya kader-kader ini tumbuh yang bisa melanjutkan nanti ke depan untuk syiar. Dan ini persatuan umat Islam simbolnya adalah al-mahabbatu syiaruna. Kalau sudah khusyuk rasa kecintaan adalah rasa kebersamaan di antara umat manusia. Kemarin Bapak Ibu semua, ini sudah pertemuan yang ke-13. Ya, pakai ozon ini masih mukadimah kayaknya. Ya. Jadi kembali baru masih al-qismul awal fil abdabi nafsiyah. Jadi bagi siapa yang mengharapkan
Ya bunayya in kunta minal bahisin, siapa yang berharap kebahagiaan dan ridho, mencapai ridho Allah dalam kitab ini, artinya siapa yang ikut bergabung dalam golongan ini pengarang ini mensyaratkan 6 yang kemarin dibahas itu. Yang pertama adalah alil himmah, tingginya cita-cita. Yang kedua adalah wathabul azimah, tekad yang kuat. Ya, itu yang kesimpulan yang kemarin. Yang ketiganya ada shodiqul qouli wal amal, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang keempat adalah mustaqimut tab'i, karakter yang istiqomah. Kemudian yang kelima adalah salimul fitrah, pikiran yang cemerlang, yang bersih. Kemudian yang keenam adalah tuhibbullaha fawqa kulli syai', mencintai Allah di atas segalanya. 6 syarat ketika mau gabung saja sudah seperti ini. Ya, mau Santi Asrama, kalian mau masuk Santi Asrama apa? Ada dites nggak? Dites nggak? Iya, ya itu. Maka di dalam tarekat itu ada yang memang tidak dikasih wirid dulu ada, tetapi berkhidmah dulu ada. Ya, ada yang memang langsung dikasih wirid ada. Ya, jadi itu ini. Kemudian yang kedua adalah thoriquna. Ini ada biasanya kita pakai slide ya, pakai slide. Ini ada salah tulisan di sini, maklum karena buku lamanya adalah fotokopian. Ini idaroh ditulisnya itu. Saya praduganya adalah irodah, bisa dilihat. Kayaknya irodah. Ya. Karena khot rib'ah itu antara ro, huruf ro dan dal itu hampir sama. Ya. Jadi manhaj ini mempunyai pertama adalah cara. Yang pertama adalah irodatun, kemauan. Yang kedua adalah riyadotun, tempaan spiritual. Yang ketiga fajalladatun, jalladatun adalah ketahanan diri. Tasyabbuhun, peniruan. Fantiba'un, intiba'un, memang ini beberapa makna di dalam kamus ini. Ada yang katakan pengaruh, tapi saya cenderung kepada pengkarakteran. Yang keenam adalah sa'adah, kebahagiaan. Jadi goal dalam organisasi adalah kebahagiaan. Pertama adalah irodah. Bapak Ibu semua, ini pentingnya adalah kemauan. Dulu pada tahun 2012 ketika kami mau merintis, soal ke guru kami, kamu punya apa? Biasanya kalau guru kami itu kalau mau mendirikan itu, kalau Pak Kiai saya mau mendirikan lembaga, punya modal sing dimarahin. Ya. Jadi itu pentingnya irodah, kemauan. Saya punya niat, jawaban guru kami adalah agak betul. Punya niat, tapi agak loh. Ternyata saya dengar Pak Kiai sering menyampaikan nomor 1 adalah kemauan, nomor 2 kemauan, nomor 3 kemauan, nomor 4 kemauan. Kemudian beliau bertanya, umur kamu berapa? 40 Pak Kiai. Ada nggak pemain sepak bola yang umur 40? Jarang. Saya masih ingat ketika itu siapa, Gonzales ya. Gonzales itu pemain Persib ketika umur 40 ya, belum pensiun. Kata Pak Kiai, saya tunggu 2 tahun. Kami tidak punya apa-apa ketika itu. Karena mungkin irodah kemauan, setelah 2 tahun Pak Kiai ini sudah ada. Kami sudah ada masjid, tinggal tawakal Allah. Itu bedanya di kemauan. Maka ini ketika kita bergabung dengan jamaah apapun, ibu, bapak, semuanya, ini nggak mungkin ujug-ujug. Mbah Halim juga sampai menjadikan sebuah ormas yang besar, belum menjadi pahlawan nasional, tidak mungkin kecuali diawali dengan kemauan yang kuat. Iri sebetulnya. Lagi-lagi pakai Asep ini tiba-tiba udah selesai aja nih. Ibu-ibu paling kacanda kan, sasarangan di sawarga malah ya. Kan ada sahabat yang ngomong itu, loh kan bangga. Kenapa bangga? Nanti saya kalau ditanya, kenapa gigimu? Dulu gigi saya itu ompong karena dipakai mencabut panah yang menancap kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Kira-kira si ibu ompong gara-gara apa ini?
Ya kira-kira bentuk apapun yang kita keluarkan, tenaga kita, pikiran kita, apapun, ingin menjadikan kelak menjadi saksi di akhirat, ya menjadi catatan, ya begitu. Maka ini mudah-mudahan Pak Kiai, ya anggarannya sudah ada Pak Kiai, ya. Insya Allah mudah-mudahan. Karena matematika Allah itu berbeda dengan matematika manusia. Allah bisa melipatkan gandakan. Ya, tidak akan berkurang siapapun yang akan memberikan. Itu iradah. Jadi yang pertama ketika bergabung adalah kemauan yang kuat. Yang kedua adalah riyadhah. Riyadhah ini kalau orang pondok mungkin riyadhah itu olahraga. Ternyata olahraga itu bukan olahraga jasad aja. Bahwasanya manusia itu kan terdiri daripada jasad, akal, jiwa, kemudian ruh. Manusia itu kan terdiri 4: jasad, akal, jiwa, nafas gitu kan, psikologi itu, kemudian ruh. Ya, jasad itu sebagai simpanan. Gitu. Jasadnya manusia terdiri dari jasad, akal untuk menimbang, nafas itu adalah dorongan. Ada ammarah, lawamah, kemudian mutmainnah. Kalau ammarah adalah dorongan yang selalu kepada keburukan, lawamah antara keburukan dan kebaikan, tetapi keburukan masih mendominasi. Nah, kemudian mutmainnah adalah dorongan kepada kebaikan. Kalau Imam Ghazali mengatakan adalah nafsun robbaniyah. Nafsun ini. Jadi manusia itu bisa nanti mana yang lebih banyak ini. Kalau dia semakin banyak beramal soleh, nanti nafsu syaitannya, nafsu amrah bisa terkalahkan. Ya, semuanya segala mungkin. Ya. Maka dalam psikologi itu kan struktur atau faktor keturunan itu kan 80%. Faktor lingkungan itu bisa mempengaruhi perilaku kita itu 20%. Tapi bisa berbalik. Ternyata keturunan itu besar, tapi ketika lingkungannya tidak baik itu bisa berubah. Contohnya siapa? Kanan itu siapa ini? Anak Nabi. Karena mungkin diasuh oleh istrinya yang berpaling daripada suaminya. Ya. Kemudian Siti Maryam kenapa soleh? Keturunannya soleh, lingkungannya soleh. Kemudian Nabiullah Ismail. Kenapa beliau dalam umur sekian sampai bisa mengatakan silahkan penggal saya, silahkan jalankan amanah yang Allah perintahkan. Umur sekian, coba bayangkan, jangankan umur sekian. Kalau kita sudah dewasa saja, ada orang tiba-tiba bawa golok, lompat, tak cicing be, ayo lompat. Nabi Ismail soleh karena keturunan soleh, dibina lingkungan yang bagus, baik. Ya. Maka dua-duanya. Nah, yang ketiga adalah doa. Ya. Nah, para nabi itu tidak lepas juga dari riyadhah. Jadi ditempa, jasadnya dipelihara, akalnya diisi dengan ilmu. Mesti kalau tidak diisi akan timpang. Roh itu punya makanan. Kalau dari Imam Ghazali itu bahwasanya jiwa itu ada namanya madakhilus syayatin. Itu di Ihya Juz 4 itu adalah pintu-pintu masuknya setan. Itu harus dipersempit. Salah satunya adalah ya dengan ilmu, dengan zikir. Karena mereka itu bisa masuk kepada sesuai dengan aliran darah kita. Ya, jadi seperti jasad, ibu-ibu saat ini tinggal kita tuang sabar kali, tilu, ayo sadisan sabar kali, pada kelas, sampai kira sabar puasa baru sampai kira. Yang biasanya sekian tiba-tiba sekali kan lemes. Roh juga sama, butuh nutrisi. Butuh apa? Nutrisi. Nutrisinya diantaranya ilmunya untuk benteng, amal solehnya untuk penggemuknya. Ya.
Karena Allah sudah memberikan kepada kita itu apa? Kita itu dari wa nafakhtu fihi min ruhi. Manusia itu diciptakan daripada potensi-potensi sifat ketuhanan. Tapi kenapa ketika lahir ada yang sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini? Karena ruhnya mungkin yang dimasukin adalah kurang nutrisinya. Saya pernah kedatangan orang Jakarta, Pak Ustadz, jauh-jauh. Bahkan ada yang pernah yang non muslim juga. Ya, saya itu hidupnya gelisah. Ya, ibu sholat. Mesti ada sesuatu yang hilang dari ibu pada saya. Ya, apa? Oh iya, saya dulu biasanya setelah itu tuh baca wirid. Saya sudah sekian lama saya tinggalkan. Akhirnya resah. Ya, udah kata saya tuh, saya tidak akan ngasih wirid lagi. Baca aja bacaan yang sudah ibu biasa dibaca. Nah, jadi makanan jasad, makanan akal adalah ilmu, ya kan? Kemudian untuk mengendalikan nafsu yang mendorong kepada keburukan adalah dengan ilmu dan untuk roh. Maka nanti yang dipanggil itu siapa? Nafsu mutmainnah itu ruh, nafsu yang sudah bersih. Ya. Jadi kalau manusia ditimpa dengan berbagai orang beriman, ditempa dengan cobaan dan sebagainya, itu sebetulnya adalah proses pembersihan diri manusia. Ya, gitu. Saya sering menyampaikan kita pakai pakaian dari lemari, ya kan? Diangges hari dinten kotor enggak? Ketika mau dikembalikan ke lemari harus bagaimana kan? Dicuci, saat dicuci aya dong tuh, direndam heula. Aya direndam pakai naon? Pakai rinso, pakai apa? Kemudian digiling, kemudian apa? Terus kemudian dikucak, dijemur. Setelah dijemur, tapi dikucak sakit enggak? Untung kalau seandainya kalau pakaian bisa ngomong, benar kan begitu. Ya kan? Kemudian ketika disetrika, ketika dijemur panas, disetrika panas. Tapi sudah rapi, wangi, disimpan di mana? Seperti itu. Sebetulnya kalau tahu proses untuk seorang beriman, sakit, tantangan, kesulitan hidup adalah proses pembersihan untuk diri seorang yang beriman. Riyadhah, perlunya riyadhah. Maka di dalam organisasi ketika ada program, ya, kemudian amaliah itu salah satu bentuk riyadhah. Ya, karena dengan amal, ya, mungkin beda. Ya, kalau di PUI, kalau mungkin di organisasi yang lain kan tradisi ziarah dan sebagainya. Nah, di PUI macam-macam ya. Karena kenapa? Mbah Ali meninggalkan amal. Wa naktubu maqaddamu apa? Naktubu maqaddamu atharahum. Kami catat jejaknya sudah ada. Tinggal kita melanjutkan. Ya, ini. Kemudian jaladatun itu ketahanan. Ketika riyadhah, ya, amal tadi, ilmu dengan pengajian ini. Sekarang apa wasilah-wasilah untuk pengajian banyak. Kemudian wirid-wirid, mudah-mudahan ke depan mungkin tahu ini apa yang diamalkan Mbah. Ya, itu jadi ketahanan, jalladah, ketahanan diri. Ya, saya pernah ditanya, Pak Ustadz, ini saya dikasih wiridnya sampai kapan dikirnya? Ya, selanjutnya. Kenapa? Karena setan nggak pernah pensiun, kata saya. Setan pensiun tidak? Enggak. Dan mereka terus. Wala amurannahum wala umaniyannahum. Aku akan terus berikan ilusi kepada manusia itu, ya, angan-angan dan sebagainya. Ya. Jalladah. Kemudian patasabbuhun. Saya ditanya kok ada tasabbuhun. Tasabbuhun di sini adalah peniruan. Maksudnya peniruan mungkin. Ini mohon maaf ini. Karena
salah gitu. Mungkin peniruan. Jadi gerakan ini yang ditiru siapa? Ya Kanjeng Nabi, para sahabat, para orang-orang soleh, para pejuang-pejuang pergerakan. Ya, dan jelas Kanjeng Nabi bukan berarti kita harus enggak harus miskin, enggak. Buktinya Kanjeng Nabi ketika memberikan mas kawin kepada Siti Khadijah berapa? 20 onta 2 kilogram emas. Kalau sekarang diuangkan berapa itu? Riwayatnya kan begitu. Sayyidina Ali yang dikatakan sebagai Abul Masakin, bapaknya orang fakir miskin, ternyata bukan karena miskin, punya 2 mata air, rumah 11 atau 2 mata, punya mata air ya. Kemudian kebun, kemudian rumah tingkat di Madinah, kemudian diwakafkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, kan ternyata punya pabrik. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, kemudian Mbah Halim, saya yakin punya kemandirian itu. Ya, ini tasabuh ini. Contoh-contoh yang bisa kita tiru. Ya, jadi bukan bertanya apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita berikan. Apa yang bisa kita berikan. Khadijatul Kubra. Rasulullah itu kalau memanggil Fatimah itu Ummu Abi, anak daripada ayahnya. Karena ingat kepada Khadijah. Bagaimana Khadijah perjuangannya? Dulu hartanya 2/3 Mekah itu habis dipakai membantu perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Utsman bin Affan ya dipakai untuk perjuangan. Maka bagi kita ya semuanya ya ilmu, materi, kedudukan semuanya adalah amanah. Jadi ini tasyabuh. Tasyabuh ini adalah peniruan. Jadi dalam gerakan ini, organisasi ini kita harus punya figur Kanjeng Nabi, figur para sahabat, figur para tabi'in, figur para ulama. Mbak Halim dulu juga katanya di sama gerombolan, oke ya, DI ya. Bayangkan Bu, saya waktu ke Majalengka itu tahun 99 ke Asromo, ketika itu musim kemarau, air cairnya tersaselang ya. Saya mau wudhu itu ngantri nungguan lah. Pakai di mana? Cina Mandina gitu di Hawangan, betul ya, gitu ya. Habis kamu itu tahun 99. Bayangkan Mbah Halim tahun segitu, informasinya katanya 3 hari di sini, 3 hari kemudian jalan kaki ke sana. Ya. Darul Ulum itu dulu muallimin itu 3. Jogja, ini SGI, Gontor. Makanya dulu ketika Profesor Gajah Ahmad Fatullah, kamu di mana? Di Majalengka. Ayah saya punya teman katanya. Di mana? Di Majalengka. Ya dulu itu 3 katanya. Muallimin. Silahkan buka di buku Deliar Nur. Ya. Sejarah pendidikan Zahid. Nah itu. Nah ketika itu Masya Allah. Bayangkan jalan kaki. Ayeuna kamari. Pakai sepeda ya? Enggak. Saya baca disertasinya Pak Jalaluddin, ternyata itu Santi Asromo konsepnya mungkin sekarang adalah pesantren di Juluan, karena dulu kan ada batik, kemudian bikin minyak kayu putih sebagainya ya, sebagai simbol Ba'alim ya, santri lucu, jadi mungkin santri tepat guna. Mualiminya di sini, di sananya SMK sudah melampaui batas. Bayangkan ketika itu saya tahun 99 itu dengan salah apalagi kurma di tengah hutan. Terbayang nggak ya ular tanah ya? Ular tanah itu kalau sekali macok gitu, ya Sofyan, ngajungkal itu. Masya Allah. Itu sebagai tasyabuh, peniruan supaya kita tergerak perjuangan kita. Ya, perjuangan kita bisa nanti mungkin cerita tentang para sahabat perjuangan seperti apa.
Ya. Ternyata Bapak Ibu dan Mbak Halim juga ketika bergerak itu bukan di usia tua. Kalau usia tua itu berarti sudah ya mungkin nggak mungkin jalan. Ya kan? Saya baca di akhir sejarah Profesor Ahmad Surya Negara, ternyata tokoh-tokoh pergerakan itu diisi oleh siapa? Anak-anak muda. Maka saya ketika mau merintis itu, Andy kamu umur berapa? 40 tahun. Ya itu cina pemain sepak bola 40 tahun. Susah rupanya. Tadi saya diajak main bola, jadi kiper memang. Ternyata Bung Karno, Muhammad Hatta, kayak Imam Jarkasi, Bung Karno umur 26, 25, 33, mereka sudah manggung dalam kancah. Ini ibrah, tasyabuh, peniruan jejak-jejak perjuangan mereka. Baik. Kemudian intiba'un itu dari saya lebih cenderung kepada toba'ah, tabi'ah. Jadi pembentukan karakter. Ya, biasanya setiap organisasi punya. NU apa? Nah di kita ada ini ya Allahu ya wal ikhlasu, terus wal islahu, wal mahab, itu jalan-jalan kita. Masya Allah. Nanti ke depan mungkin bisa di intiba, pembentukan karakter, Tadi penempaannya sudah, spiritualnya sudah, kemudian ketahanannya, peniruan, intiba. Pembentukan karakter seperti apa? Ya. Kalau di dalam dunia pendidikan, yang pertama yang terkuat adalah uswatun hasanah. Pertama adalah pembentukan karakter itu ada bagaimana? Dengan uswatun hasanah. Kalau uswatun hasanah itu tidak ngomong tapi ngomong. Kalau anak itu jamaah subuh bapaknya ngarengkol kene, susah, nggak bisa. Saya pernah mencoba. Ketika itu ingin meyakini atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu menyuruh kebaikan, tapi kamu tidak melakukan. Kata Al-Quran, mikir. Saya bukan tidak percaya, tapi ingin meyakinkan. Saya waktu jadi wali kelas itu, puasa. Sayanya nggak puasa. Tidak ada satupun tahajud. Saya nggak tahajud, tidak ada. Tapi ketika kita memulai dari diri kita sendiri, usikum wa iyaya, kita mulainya tiba-tiba anak-anak, Ustaz, gimana kalau sekarang puasa? Ayo. Ketika kita mulai dari sendiri, kita tahajud. Saya nggak nyuruh tiba-tiba, gimana kalau kita tahajud berjamaah? Alhamdulillah. Maka di antara salah satu faktor dakwahnya Rasulullah adalah innallaha yuhibbu amran bada'a fi nafsihi. Allah mencintai sesuatu perkara ketika kita memulai dari diri kita sendiri. Ya. Para pendiri-pendiri organisasi itu jangan dikira hanya menunggu meminta, enggak. Lihat pesantren-pesantren itu, Bu. Kalau maulidan mereka itu infak kalau dijumlahkan itu bukan puluh juta lagi mungkin. Apa itu bukan sedekah? Sudah ilmunya dikasih, yang dikasih. Mereka enggak. Ya. Kayak Ahmad Dahlan sampai saya diceritakan dalam sejarahnya itu kalau mau gajian itu diumumkan yang sisa itu tinggal lemari sama apa ininya? Bangku ya. Sama mungkin bangku seperti itu istilahnya. Materinya, tenaganya mereka kasihkan. Ya. Rasulullah sebelum memerintahkan sholat malam, beliau kakinya sudah bengkak. Ya. Jadi di dalam dunia pendidikan nggak bisa kucing-kucingan itu, karena sering Pak Haji Abdullah Syukri menyampaikan yang kita sampaikan adalah bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu tahu begini. Tapi kalau yang kita sampaikan nilai roh daripada ilmu itu nanti masuk. Itu kedua, pembentukan karakter. Yang kedua adalah pembiasaan. Ya, anak sekalian, antum ya kan dibiasakan. Bangun jam berapa ini? 3:30 ya. Biasakan baca surat Al-Mulk, betul kan? Surat apa lagi? Waqiah. Terus Ar-Roh apa?
sholat duha, ya kan? Itu pembiasaan. Ya, pembiasaan. Bangun jam berapa, kemudian etika, itu harus dibiasakan. Ya, pembiasaan. Ibu-ibu ke majelis taklim, meskipun sekarang itu yang mudah lah untuk kita baca ya, tapi dengan bertemu begini, ya, begitu kan, Ustaz? Bisa canda, bisa ketawa, bisa begitu kan? Ya, ibu-ibu semua ya, ya langkahnya aja sudah dihitung. Pembiasaan. Ke anak juga sama ya. Belajar memberi, bersedekah ya harus dibiasakan ya, dibiasakan ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah pengajaran. Biasanya kalau di sekolah juga ada kurikulum. Nah di PUI insya Allah sudah masuk di kelas-kelas ada ke PU. Iya, ya, itu kan secara PUI pergerakan dan sebagainya. Dulu saya baca dari buku-buku Ustaz Wanta sampai beliau rajin nulis ya, dan sama buletin-buletin yang ada di Santi Asromo yang Saadatin Darwen ya. Beliau masya Allah itu rajin nulis dengan alat ketikan itu. Ya. Di samping buku-buku yang dari PW Pusat juga ya. Pengajaran, kemudian pembentukan lingkungan, milieu. Pembentukan milieu. Bu, halo? 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 Bapak-bapak? Di Arab Saudi anak 2 tahun bisa bahasa Arab tuh. Oh, gitu. Ada teman saya itu, Bu, ya, ada, namanya Ibnu Sina. Jadi dokter di Australia. Katanya anak setahun bisa ngomong bahasa Inggris tuh. Kira-kira apa itu? Pembiasaan dan pembentukan lingkungan. Di Kediri ada kampung Inggris. Kalau saya dulu di pesantren itu penjaga warung kita itu penjaga warung bisa ngomong Arab Inggris, bisa itu karena lingkungan. How much? Well, how much do you want? This is 500. Wah, 5,000 ngomong gitu itu sebatas wawancara begitu. Karena lingkungan. Ternyata lingkungan ini bisa diciptakan. Lingkungan pengajian, lingkungan tahfidz, lingkungan silaturahim dan sebagainya. Jadi pembentukan. Enggak, Pak Dewan, Pak Ketua. Ahlan, ya. Gitu. Kemudian pembentukan lingkungan, penugasan. Apa? Penugasan. Itu penting. Ya. Ini mungkin masing-masing punya pengalaman. Gak tahu kalau anak sekarang. Kalian kalau libur dikasih tugas nggak sama orang tua? Nah, kalau saya dulu kan anak bertiga. Apa saya? Saya tugasnya nyapu. Nanti anak yang kedua kukumbah. Anak yang ketiga ngepel dan sebagainya ya. Terus nanti ngagebur sawah dan sebagainya. Ternyata penugasan itu merupakan karakter etos kerja, tanggung jawab yang sekarang itu memang udah jarang ya itu. Jadi kalau di pesantren apalagi kan ada bagian-bagian ya kan. Nah, kalian itu ketika diamanai oleh Pak Kiai atau guru-guru itu sebetulnya adalah penempaan diri kalian ya. Bahkan kalau kita belajar di salah tasawuf itu salah satu cara makom tercepat diantaranya adalah untuk mencapai derajat kewalian adalah berkhidmah pada guru, berkhidmah pada keluarga, suami berkhidmah kepada istri keluarga, istri juga kepada suami, berkhidmah kepada organisasi. Masya
Itu. Jadi ini intiba. Ya, intiba itu pembentukan karakter. Ya, karakter yang ingin dicapai dalam organisasi itu, ya itu tadi nanti Allahu ghayatuna, orang yang berjuang tujuannya untuk Allah, dasarnya keikhlasan, kemudian persaudaraan, rasa kecintaan sebagainya, wujudnya amal. Yang terakhir as-sa'adah fasa'adatun, itu kebahagiaan. Tiada jalan, tujuan kita berjuang apapun adalah mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Pakai ya. Saya minta doalah pakai wazan, dokter pakai apa? Oh, mahalul kian. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi